Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun masih dalam keadaan pandemi. Di sini kita akan memulai proses pembelajaran, di mana pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang cara menginstal software aplikasi CAD, yaitu di sini kita menggunakan AutoCAD 2007. Yang kemarin sudah saya bahas. Untuk kendala-kendala nanti kita akan diskusikan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cara menggambar dengan software AutoCAD dengan sistem koordinat polar. Ya, jadi di koordinat kartesian itu ada dua sistem, yaitu sistem koordinat relatif dan sistem koordinat polar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat polar. Bagaimana langkah-langkah membuatnya, nanti kita akan bahas ke depannya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita buka dengan berdoa bersama. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini kita diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar kita selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak bisa menuliskan nanti di kolom komentar kesulitan-kesulitan apa yang kemarin ditemui ketika menginstal program AutoCAD. Ya. Untuk memulai, saya izin untuk share screen. Nah, ini tampilan desktop awal. Kemarin sudah ada di desktop AutoCAD 2007. Kita coba membukanya untuk memulai lembar kerja baru. Ya, langkah-langkah membukanya, anak-anak bisa klik icon AutoCAD di layar atau di desktop utama, tinggal diklik terus di enter. Langkah kedua, tinggal klik 2 kali. Jadi klik gitu, insya Allah langsung keluar. Langkah ketiga bisa di searching di sini, atau nanti yang menggunakan Windows 7, anak-anak bisa start all program terus mencari AutoCAD 2007 itu. Atau di sini langsung kita searching AutoCAD. Nah, ini AutoCAD 2007 tinggal diklik aja. Nah, ini tampilannya. Sebentar. Ini saya screenshot untuk tampilan AutoCAD-nya. Nah, seperti ini. Tadi habis kita searching, muncul AutoCAD, software aplikasinya, terus kita klik, langsung. Jadi 3 cara ya. Jadi, klik 1 kali di desktop untuk icon AutoCAD-nya. Langkah kedua bisa klik 2 kali iconnya. Langkah ketiga bisa searching di pencarian. Kita tinggal ngetikkan AutoCAD, langsung klik 1 kali. Dia akan keluar lembar kerja, atau ini masih tampilan utama. Jadi defaultnya kita pilih yang klasik karena kita menggambar 2 dimensi. Tinggal klik klasik. Kalau 3 dimensi tinggal klik modelingnya. Ini klik klasik, terus kita oke.
Nah, ini kita klik, kita keluarkan dulu. Nah, ini lembar kerja. Sebentar. Nah, ini lembar kerja default AutoCAD. Ini kita bisa menggambarnya langsung di sini. Akan tetapi kita harus menyiapkan lembar kerja terbaru. Kenapa? Agar nanti ketika dalam lembar kerja ini bisa berisi bermacam-macam part. Jadi kalau lembar kerja default ini langsung kita buat menggambar, nanti bisa cuma terdapat satu part saja atau satu bagian gambar saja. Langkahnya klik File, New. Nah, ini untuk kotak dialog seperti ini mungkin sudah kelihatan ya. Di sini akan kita klik untuk jadi kotak dialog ini. Sebentar. Mungkin apakah kotak dialog ini muncul di layar anak-anak? Kalau muncul, kita tinggal klik Cat ISO. Jadi pada kotak dialog yang pertama ini keluar Cat ISO, Cat ISO ya. Bahasanya itu tinggal open. Nah, ini fungsinya apa untuk Cat ISO? Ini coba kita cari nah, contoh gambar ini ya, gambar yang kenapa kita harus mencari Cat ISO. Bentar. Nah, ini contoh ya. Nah, ini di model sudah terdiri dari bermacam-macam ya. Jadi ada macam-macam part. Nanti kalau digabung menjadi ragum ya, menjadi satu benda kerja atau satu alat yang bernama ragum. Jadi ragum kalau dipecah terdiri dari beberapa part seperti ini. Makanya kita kalau menggambar file, new, Cat ISO. Oke, open ya. Ini kita keluarkan. Nah, ini tampilan Cat ISO-nya. Di sini ada dua ya. Ini misalnya ini saya keluarkan dulu. Kita new, Cat ISO, open. Nah, ini kita lebarkan jadi satu. Oke, sebelum memulai penggambaran terlebih dahulu itu tadi langkah awal untuk membuka lembar kerja baru. Jadi file, new, dalam kotak dialog pilih Cat ISO open. Ya, seperti itu. Nah, sebelum memulai, anak-anak harus tahu. Contoh ini. Nah, ini membuat lingkaran dulu. Nah, seperti ini. Anak-anak harus bisa nanti digambar dua dimensi. Anak-anak harus terbiasa menggunakan mouse, ya, menggunakan mouse. Nanti jika memakai laptop, menggunakan mouse-nya pakai ini. Jadi kalau mouse ada scrollingnya, anak-anak bisa menggunakannya kalau dia ke atas. Jadi kalau kita scroll di mouse-nya ke atas, dia akan membesar, ya. Jadi membuat gambar itu besar. Kalau ke bawah semakin kecil, seperti itu ya. Kalau memakai mouse yang ada scrollnya. Kalau nanti memakai laptop, anak-anak bisa menggunakan ini, ya, Zoom Real Time. Jadi zoom ini anak-anak klik kiri, tinggal geser ke atas, ya, seperti ini. Ini pakai mouse di laptop, ya. Jadi klik kiri ditekan terus, namanya drag, terus digeser. Kalau gesernya ke atas, dia akan semakin besar, ke bawah semakin kecil. Jika nanti pakai mouse di laptop ataupun mouse yang kita pakai mouse tapi scrollnya rusak. Jadi bisa pakai Zoom Real Time ini, tinggal diklik kiri, ditarik ke bawah atau tarik ke atas.
Ya, itu salah satu nanti kalau terjadi pada problem di mouse-nya. Pak kok enggak bisa, Pak kok enggak itu ya. Ini solusinya ya. Jadi nanti anak-anak bisa tahu. Kalau bisa pakai rollnya berfungsi dengan baik, tinggal pakai roll. Jadi mempermudah kita ya untuk menggambar. Terus ini saya keluarkan. Ada juga ini untuk zoom real time ya, untuk memperbesar dan memperkecil tampilan benda kerja. Terus di sini ada zoom pan. Zoom pan real time atau ini zoom real time ya. Dua ini yang kita pakai. Kalau zoom pan dia untuk menggeser layar, meletakkan. Jadi bukan menggeser benda kerja atau benda yang kita gambar, tapi dia untuk menggeser layar. Ya, jadi zoom pan ini klik, dia berbentuk seperti tangan, dia untuk menggeser layar. Jadi menempatkan gambaran yang kita buat, ya. Menggeser layar, untuk menggeser layar. Oke, tinggal keluarkan. Itu langkah kalau kita memakai zoom pan ini, diklik kiri, terus tinggal digeser, drag gitu aja, ya. Klik kiri tekan, tinggal digeser. Klik, tinggal geser aja. Klik kiri ditekan terus ya. Ini untuk zoom pan-nya. Kalau memakai mouse yang kita pakai ada hardware mouse-nya, itu kita klik roll-nya kita tekan. Jadi roll-nya kita tekan sudah berbentuk zoom pan. Dari roll tengah itu kita tekan, klik, kita tinggal geser. Jadi kita tekan terus, kita tinggal geser, sudah berbentuk, sudah berfungsi sebagai zoom pan. Ya, ini langkah awal yang harus kita ketahui agar nanti waktu memulai menggambar kita bisa atau tidak mengalami kesulitan. Ya, seperti ini. Ini saya hapus. Jadi untuk menghapus tinggal klik aja, terus ini ada erase. Di menu modify ini ada erase. Nah, ini menu drawing atau tool drawing. Kalau misalnya di sini nggak ada, di sini ada drawing ya, sama. Terus di sini ada tool modify yang kita keluarkan bentuknya ini di toolbar atau ada di modify di sini ya. Nanti kita bahas. Kita bahas cara menggambar dulu dengan koordinat polar ya. Di sini kita akan menggunakan menu drawing yaitu line. Ini tinggal klik di sini atau di sini tinggal klik kiri atau kita menulis di komen. Bedanya dengan aplikasi yang lain yaitu di AutoCAD ini ada menunya atau toolbar-nya bagian bawah ini untuk menulis tool yang kita inginkan. Misalnya line, kita tinggal mengetik line atau L gitu aja. Jadi L gini aja kita enter. Terus kita tentukan titiknya, titik awal. Klik. Nah, di sini yang kita pakai ini koordinat polar. Jadi nanti anak-anak bisa membaca di modul atau di materi ajar, yaitu koordinat yang kita gunakan yaitu 360 derajat lingkaran ini ya. Jadi ke sini ya. Tapi untuk bentuk benda kerja yang kotak, kita cuma menggunakan dengan arah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan ke bawah 270 derajat. Coba kita mulai menggambar polar, yaitu prosesnya kita tinggal mengetik untuk alur kerjanya nanti yang anak-anak buat. Ketika ada gambar kerja, nanti anak-anak membuat alur kerjanya. Jadi tinggal add, tahu add ya, add itu kayak @yahoo.com. Jadi untuk memunculkan add itu di keyboard, anak-anak tekan shift dulu baru angka 2. Nanti akan keluar add-nya. Seperti itu. Nanti kita luring, kita bisa mempraktekkan ya. Yang penting anak-anak friendly dulu dengan keyboard. Jadi keyboard angka 1 sampai 0. Jadi di situ ada di atasnya itu ada simbol-simbol. Ya, untuk add ini masuk di angka 2. Jadi mengeluarkannya harus pakai shift dulu. Ya, contoh kita mau ke atas ya.
Berarti shift add, kita tentukan ukurannya. Misalnya ukurannya itu 100. Shift add 100, sudutnya 90 derajat. Sudutnya berarti di situ ada simbol sudut ke kanan lebih besar itu, dan koma. Jadi mengeluarkan lebih besarnya juga pakai shift. Shift sudut, ya, shift sudut, jadi pindah itu. Terus ketik 90 sesuai arah mouse-nya tadi keluar, ketik. Jadi add tadi ya, langsung add 100, sudutnya 90. Kita enter. Nah, ini sudah jadi 100. Kalau ingin membesarkan, anak tinggal scrolling ya, membesarkan atau pakai zoom real time tadi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi mouse kita tidak gunakan jika kita memakai spesifikasi ini ya. Kita ketik di sini bisa langsung di layar bisa. Jadi kita bisa membuat kotak misalnya 100 untuk tingginya atau lebarnya 100 dan panjangnya misalnya kita buat 50. Jadi kita add 50. Jadi alurnya ke kanan ya. Jelas kalau kita membuat kotak alurnya ngikuti ya. Add 50, sudutnya 0. Enter. Nah, kita membuat kotak persegi panjang, berarti harus ke bawah. Add 100 lagi, karena panjangnya sama. Dan sebelah kanan dan sebelah kiri add 100, sudutnya tapi ke bawah. 270. Enter. Add lagi 50, karena sama dengan yang atas. Sudutnya ke arah kiri 180. Enter. Nah, ini sudah jadi benda kerja persegi panjang ya. Terus kita langsung membuat garis sumbu. Kita langsung membuat garis sumbu, jadi 100 tadi kita bagi 2, jadi add 50, sudutnya ke atas 90, add lagi 50, karena sama dengan yang untuk panjangnya 50, sudutnya 0. Enter. Nah, terus kita nambah kotak lagi, misalnya 50, 50 ya, jadi kotak 50 persegi. Terus kalau kita mulai dari tengah, berarti 50 kita bagi 2. Add 25, sudutnya misalnya kita ke bawah dulu boleh, terserah kita ya. Tapi ngikuti alur, nggak bisa ke kanan. Ya, kita ke bawah atau ke atas. Add 25, sudutnya ke bawah 270. Add 50, sudutnya 0. Nah, kita bebaskan biar kelihatan. Add 50, sudutnya 0. Add langsung 100. Langsung 50 juga. Nggak usah 25 karena posisi tadi di tengah. Jadi langsung add 50, sudutnya 90. Add 50 lagi, sudutnya ke kiri. Jadi ngikuti alur ke kiri berarti 180. Add 25 ke bawah. Untuk membuat garis sumbu ke bawah 270. Enter. Add lagi 50, sudutnya 0. Enter. Jadi ini gambar kerja bertingkat ya. Kita bisa membuat bertingkat lagi misalnya. Add 20. Kita coba. Ya, berarti kalau mulai dari tengah separuhnya 20. 10 kita mulai ke atas, sudutnya 90. Add 20, sudutnya 0. Ya. Add langsung 20, sudutnya ke bawah 270. Add 20, sudutnya ke kiri 180. Add 10, masuk ke center ke atas berarti sudutnya 90. Add 20, sudutnya 0. Nah, di sini kita sudah membuat bentuk benda kerja. Nah, agar benda kerja ini bisa kelihatan berapa ukurannya, kita bisa membuatnya dengan menggunakan dimension ya. Jadi di sini ada dimension, kita pakai yang linear.
Atau kita bisa mengeluarkan toolnya di sini dengan klik kanan di sini, cat, cari yang dimension. Nah, klik, dia sudah keluar, kita taruh di sini. Klik, oke, kita pakai yang linear ini. Tinggal klik linear, dimension linear, kita klik ujung sama ujung. Nah, di sini sudah kelihatan 50 ya. Oke, kita klik. Terus kita dimension lagi linear. Klik di sini sama di sini, kita luruskan yang sebelah sini. Panjangnya tadi 50. Dimension linear lagi. Sini sama sini. Nah, kalau gambar kerja anak-anak ada ukurannya seperti ini, nanti anak-anak bisa membuatnya. Ya. 50, 50, 20. Nah, untuk diameternya, nah di sini kalau langsung kita klik dimension linear, di sini munculnya nanti 100. Nah, 100 ini jika kita menggunakan bentuk geometris, berarti kita harus menambahkan di depannya dia simbol diameter. Nah, caranya gimana? Sebelum kita klik, jadi klik linear, klik ujung sama ujung, terus keluar seperti itu, jangan diklik dulu. Kita tekan untuk simbol ada di materi ajar, nanti anak-anak bisa lihat ya. Untuk simbol diameter itu kita di sini kita tekan T, teks T, kita enter, terus kita tambahi persen T depannya, terus diameternya tadi berapa? 100. Berarti persen C 100, kita enter. Di situ akan keluar ya tampilannya diameter 100. Kita klik, baru kita klik. Seperti ini. Nah, untuk yang depan ini kita juga bisa dimension, klik, klik. Di sini 20, kita tambah diameter berarti T, enter, persen T 20, enter. Oke, klik. Terus yang kedua, dua tingkat ini. Nah, di sini. Tekan T dulu, enter, persen T 50. Oke, enter. Oke, di sini sudah keluar. Ya. Ini untuk mengeluarkan ukurannya. Jadi dari ukuran ini anak-anak nanti bisa membuatnya. Makanya tadi nanti di lembar kerja LKPD, lembar kegiatan peserta didik, nanti akan saya munculkan gambar. Dari situ anak-anak membuat alurnya dulu, baru nanti dipraktekkan di komputer. Ya, jadi langkahnya seperti ini, alurnya seperti ini. Ketika anak-anak nanti membuat alurnya, dan ketika dipraktekkan ada yang salah nanti kelihatan. Oke, seperti itu ya. Dari sini mungkin nanti untuk lebih jelasnya anak bisa mengulang lagi video ini, nanti ketika masih kesulitan anak-anak bisa tulis di kolom komentar di Google Classroom atau waktu kita Google Meet atau Zoom, nanti kita langsung praktekkan, jadi anak-anak langsung bisa melihat. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kali ini. Nanti butuh tambahan atau job-job yang lain. Jadi menu drawing yang baru kita pelajari di sini yaitu line untuk membuat garis ya. Jadi ada sekian sampai sini, nanti yang biasanya kita buat, yang biasanya kita pakai untuk menggambar, nanti saya jelaskan pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.